Allahumma sholli ala Muhammad. Carilah sambungan yang mengantarkan kita kenal kepada Allah. Kita sudah umur 40, Pak. Kalau kita sudah umur 40, kalau kita itba Rasul tinggal 23 tahun. Saya bongkar, Pak. Satu saja dari segi umurnya baginda Rasul. Baginda Rasul ini, Pak, wafatnya umur 63 tahun. 6 tambah 3 itu 9, Pak. Abu Bakar sama, Pak, 63 tahun. 6 tambah 3 9, Pak. Umar yang lebih lama umurnya 72 tahun. 7 tambah 2 9, Pak. Ali, Utsman 63 sama 9, Pak. Siti Fatimah putri baginda Rasul 27, Pak. 9, Pak. Hasan diracun oleh istrinya yang terakhir umur 54, Pak. 9, Pak. Husain dipenggal di Karbala umur 45, Pak. 9, Pak. Rahasianya ada di bintang 9, yaitu Nahdlatul Ulama. Ibu Sunasih Maria Rahmani Amin Bapak Yesus Laksa Kufur Lakukan Walaupun Rahmatan Mawagum Khususan Ina Bapak Salim Ibu Putih Rakhusan Ahmad Zidan Sabutin Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istijabah da'wati nasyaurillah Ilahumul Fatihah Alhamdulillah Syaitan Rajim Ini hitam Ya, kita dihormati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian pendek nama lanceng ya. Ngeri kesok kena. Yang tengah. Pandai kau masuk kapi dah. Ketempel lanceng masuk separuh. Cok ya. Pandai ni. Mun pandai ngalah sepandai. Karena dan bulan ada sakit antretan seperti kadinto rata-rata por umur 40 ke atas. Terus sih. Di Pak Polo nikah menentukan orang nikah bekal boleh betul pun apa kuntan dari Allah. Apa boleh pun umur seket sekitar tak tuli-tuli boleh betul dari Allah, oleh kebiasaan dari Allah telah berwasilah menghadiri haul dari keluarga besar Bapak Yusuf Banser. Semoga kita mendapatkan barokah dari majelis ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi wa syukrulillah. Bismillahi wal qudratu lillah. Bismillahi wal mulku lillah. Bismillahi wal minnatu lillah. Bismillahi wal ata'u lillah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du.
haul maknana haul ni kamu lihat pasira orang sema beda haul berarti termasuk orang semulja. Amin. Semoga Bapak Yusuf beserta keluarga besar pamulja umumku ajuran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedih hauli ka dinto reng sepo. Sedih hauli ka dinto orang sepo dua ben matua dua. Amul akiring sepo ka dinto perintah Allah. Nomor 2 setelah epakon ngabdi mungku Allah. Jadi butuh keseriusan. Mangkan tak cocok mereka beliau mau itu hasan tak cocok. Takut tepak kamai itu. Saya menurut dan beliau bagi-bagi pengalaman saya. Karena pun umur 40 ke atas. Amul jakiring sepo kadinto perintah Allah wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini kan perintah Allah. Juga perintah Kanjeng Nabi, perintah Rasulullah. Montero lanjeng umur man ahabba ayyumaddalahu fi umri wa ayyuzadalahu fi rizqi falyabar walidai. Sapa orang setero pelanjeng umur berkat umur atam berecekin sara kesetong falyabar walidai. Amul jaaki dek karing sepo dua ngaku-ngaki dek karing sepo dua apek teh dek karing sepo dua wal yasil rahimahu ben tetep jalin tali silaturahmi ben rek sepo dua odi maupun ampun antikel omor antikel omor dengan cara wasilah haul hauleh setiap tahun mumpung ki odi oleh dua keberkatan mumpung ki odi amul jakiring sepo kak dito oleh dua keberkatan. Saya bisa berapa jabal saboran jadi nganjuk ke diri deh nggih siap alangkah macam tengen. Jadi kalau kita ingin ditambah umurnya barokah, ditambah rezekinya juga barokah, syaratnya hanya satu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Saya Waliyasir rahimahu dan nyambung tali silaturahmi dengan kedua orang tua. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, dunia dimaghfirah oleh Allah, akhirat juga dijamin surga oleh Allah, salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi harus berbakti kita kepada kedua orang tua. Berbakti ini adalah akhlakul karimah. Sedangkan akhlakul karimah ini munculnya, terjadinya, terciptanya dari dalam hati. Sedangkan hati tergantung pada isinya. Sedangkan isi tergantung pada sambungannya. Mangga. Oleh sebab itu, mangga boleh. Oleh sebab itu, cari kemuliaan itu pada kedua orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain. Para ulama
ulama sepuh menafsirkan bahwasanya ridhanya Allah ini berada pada kedua orang tua. Orang tua yang pertama adalah orang tua jisim, orang tua jasmani yang melahirkan kita, yaitu bapak dan ibu kita. Yang kedua, orang tua ruhani, yaitu guru-guru kita, guru ruhani kita, kiai-kiai kita. Jadi kalau kita mendapatkan dua ridho dari orang tua jisim dan orang tua hakiki, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya para hadirin antara orang tua jisim dan orang tua hakiki, bedanya ini pengalaman. Kalau orang tua jisim, ayah dan ibu kita, bapak dan ibu kita melihat anaknya itu sukses, tatkala anaknya kaya raya, tatkala anaknya berjaya, tatkala anaknya punya pangkat jabatan yang tinggi, itu kalau orang tua jisim. Jadi dimuliakan oleh orang karena kekayaannya. Oh, anakku sukses, punya rumah tingkat 3, punya mobil Pajero, panas Joko jeruk. Pasti orang tua menyangka bahwa anaknya itu sukses, pasti. Kalau anaknya kerjaannya hanya menjadi kuli bangunan, menjadi kuli panggul di pasar, ongkosnya hanya 500 rupiah setiap karung, pasti orang tua jisim mengatakan anakku belum sukses. Jadi ukuran orang tua jisim, ukuran orang tua kita, tatkala melihat anaknya kaya raya, hidupnya mapan, rumahnya besar, mobilnya mewah, dia pasti akan bilang anakku sukses. Kalau dia nggak sholat dikit, dibiarkan sama orang tua itu. Yakin, ini pengalaman. Namun kalau orang tua hakiki, guru-guru ruhani kita, kiai-kiai sepuh kita, itu yang dilihat adalah ruhaninya, sambungannya, ibadahnya, qiyamul lailnya, qiraatil Qur'annya, nangis tengah malamnya, mendoakan dirinya dan orang tuanya. Itulah guru hati, guru hakiki. Makanya kita yang sudah umur 40 tahun ke atas, ayolah kita serius sedikit. Jangan mengaji yang banyak guyonnya tok. Eman, kita ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Kita ini adalah umat pilihan Rasulullah. Tidak ada umat terbaik daripada umatnya kanjeng Nabi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Tetap dasarnya adalah keimanan, sambungan. Makanya jangan lari dari guru-guru rohani kita. Kebanyakan guru rohani kita kalau dilihat secara kasat mata, kekayaannya gak seberapa. Bahkan rumahnya ada yang gede, ada yang triplek, ada yang papan, tapi demi Allah mereka hidup bahagia. Lain dengan pandangan orang tua jisim, orang tua materialistis. Anaknya disekolahkan di tempat yang favorit, diprivatkan matematika, bahasa Inggris dengan biaya yang mahal. Jarang dipondokkan, jarang. Oleh sebab itu, carilah guru rohani kita, karena dengan guru rohani inilah yang menjadi wasilah kita akan kenal dengan Tuhan kita.
adalah kita tahlilan, nawaitu taqarrubun ilallah. Kita ini sudah qorib dengan Allah. Cuma kita ini tidak ada yang mengenalkan dengan Allah. Itu saja. Nah, aqrabu ilahi min hablil warid. Kita ini udah dekat. Bahkan lebih dekat katanya Allah di dalam Al-Quran dari urat nadi kita. Makanya agak serius kalau ngaji. Eman. Kita sudah dicintai oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah. Nggak perlu lagi kita mencari cintanya Allah, nggak perlu. Sebetulnya kita dilahirkan ke dunia ini karena cintanya Allah, karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah sebetulnya. Makanya kita butuh sambungan, butuh guru rohani, butuh kiai-kiai sepuh yang tidak memandang semuanya diukur dengan keduniaan. Oh, kalau kiai itu rumahnya mewah, mobilnya 5 Pajero, Alphard, Lamborghini, Mercedes, semuanya mewah, itu berarti diridhoi Allah. Salah total. Karena ukuran kekayaan, ukuran harta benda tidak ada rumusnya yang mensinkronkan dengan kebahagiaan. Tidak ada. Banyak orang kaya, bahkan 90% itu semua dilandaskan pada harta benda, terjadinya perceraian antara suami dan istri. Ini penyakit hati. Banyak. Kemarin saya ngaji tafsir surat Maryam. Begitu dahsyatnya yang namanya ibu, yang namanya orang tua menahan sakit, perawan hamil, terpojokkan, terhinakan, terfitnah, kemudian melahirkan sendirian. Perawan loh Pak, perawan aja sakit kok ya dalam malam pertama ya kan, kuyon titik yang gak tegang. Apalagi Siti Maryam perawan hamil dan melahirkan, ini sering dilupakan. Bahkan Siti Maryam itu saking sakitnya lebih baik minta mati pada Allah. Ya Allah, sakitnya lebih baik aku mati sebelum aku melahirkan. Itu Siti Maryam gitu. Kita sebagai laki-laki, mohon maaf, kaya dikit mau nikah lagi. Loh, kenyataan ini Pak. Sampai kapan menuruti ular itu? Itu ular berosok itu Pak. Ular sawah itu. Ular sawah nih. Ular sawah. Sampai kapanpun akan berliuk-liuk kalau berjalan. Iya Pak, siapa yang nggak mau kepada kita? Misalkan kita sudah berjaya, punya pangkat tinggi, jadi dewan. Ada yang dewan enggak? Jadi orang yang borjuis, yang banyak uang, pasti dilirik Pak sama orang. Itu bukan cinta itu Pak, itu nafsu. Kasihan pada istri kita yang berjuang mulai dari bawah, berdarah-darah untuk kebahagiaan bersama. Setelah sukses minta izin nikah lagi. Jadi kebahagiaan itu Pak nggak ada ceritanya. Orang kaya terus bahagia, tidak ada Pak. Tidak ada rumusnya, tidak ada kolerasinya. Orang kaya kemudian dia bahagia, tidak. Contohnya sekarang pejabat-pejabat yang korup banyak Pak ditinggal Pak, karena mereka nggak menemukan kedamaian di dalam hatinya. Kenapa kok mereka bisa korup? Kenapa mereka kok bisa melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Karena mereka tidak punya guru ruhani, sambungan yang nggak ada.
Banyak sekarang ikut toriko, tapi dia nggak ngerti apa itu toriko, cuma ikut saja. Setelah ditanya, Pak, kemarin saya ngisi di lapas Kota Malang, A1 Kota Malang. Yang saya tanya, yang borjuis Pak, ternyata ada kalangan kiainya, ada kalangan kusnya, ada kalangan habaibnya. Kurang apa mereka? Ilmu banyak mereka, pengalaman banyak mereka, namun sambungan, carilah sambungan yang mengantarkan kita kenal kepada Allah. Kita sudah umur 40, Pak. Kalau kita sudah umur 40, kalau kita itba Rasul tinggal 23 tahun. Saya bongkar, Pak, satu saja dari segi umurnya baginda Rasul. Baginda Rasul ini, Pak, wafatnya umur 63 tahun. 6 tambah 3 itu 9, Pak. Abu Bakar sama, Pak, 63 tahun. 6 tambah 3 9, Pak. Umar yang lebih lama umurnya 72 tahun. 7 tambah 2 9, Pak. Ali, Utsman 63 sama 9, Pak. Siti Fatimah putri baginda Rasul 27, Pak. 9, Pak. Hasan diracun oleh istrinya yang terakhir umur 54, Pak. 9, Pak. Husain dipenggal di Karbala umur 45, Pak. 9, Pak. Rahasianya ada di bintang 9, yaitu Nahdlatul Ulama. Kan jadi kiai itu, Pak, syaratnya 3. Katanya Kiai As'ad Syamsul Arifin Sukorejo, "Cung, kalau ingin jadi kiai syaratnya 3. Yang pertama harus kaya raya. Yang kedua harus alim. Dan yang ketiga harus sakti mandraguna." Itu daunnya Kiai As'ad. Jadi yang pertama adalah apa? Harta, Pak. Kalau kita ingin dimuliakan dengan harta hidup di dunia ini, jangan lupa, Pak, fal yabar walidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Namun kalau sudah meninggal dunia, Pak, tidak dapat ridhonya, Pak. Mumpung orang tua kita masih hidup, masih muda-muda, mumpung orang tua kita masih hidup, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, berbakti mulai dari sekarang. Kalau kita tidak bisa membahagiakan kedua orang tua, minimal kita jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Saistu nih, Pak. Fayyasir rahimahu, dan terus silaturahmi. Kalau dekat tiap hari, Pak. Kalau dekat tiap hari kita kunjungi. Kalau jauh, saya bilang sama santri-santri, baik pun setiap Jumat nanya kabar, senang mereka, Pak. Paham, gitu? Carilah guru-guru rohani ini, karena nggak bisa, Pak, kita mau harta yang banyak barokah tanpa ada ridho dari kedua orang tua, nggak bisa. Kita ingin mempunyai umur yang panjang bermanfaat kepada sesama, tanpa ridho dari orang tua nggak bisa. Harus falyabar walidayhi walyasil rahimahu. Mumpung kita masih punya kedua orang tua yang masih hidup, jalin silaturahmi. Masa sama bapaknya bermusuhan, Pak? Lah asli, Pak, saya ke Gadang kemarin, bapak sama anak bermusuhan, Pak. Mau carok, orang Madura. Bayangkan. Lah iya, Pak, kejadian di 21B, gang 21B. Asli deh, Pak. Miris, Pak. Anaknya kufat loh, Pak.
Anaknya hafal Quran loh. Bayangkan, merendahkan. Hafal Quran itu karunia Allah, Pak. Jangan sampai karunia Allah berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan yang tinggi, ilmu yang tinggi, kemudian dijadikan maksiat kepada Allah. Salah satunya membodoh-bodohkan orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Jangan sampai, Pak. Apa kata baginda Rasulullah? Ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asli nih, Pak. Dauhnya kan Nabi sahih, hafidh indallah. Kalau ada anak yang durhaka menyakiti hati kedua orang tuanya, tidak akan mencicipi bau surga, tidak akan mencicipi nikmatnya di surga. Sebaliknya, Pak, walaupun kita agak nakal dikit, walaupun kita, kelakuan kita kadang berjualan, kadang kita nyuri timbangan, misal, namun kita tetap silaturahmi kepada kedua orang tua, kita takdim tetap kepada kedua orang tua, kita tetap berbakti kepada orang tua. Apa jaminan dari baginda Rasul? Ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah. Masih dicarikan wasilah untuk bisa ketemu dengan guru rohaninya. Masih dicarikan jalan oleh Allah, wasilah bisa ketemu dengan guru-guru rohani, dengan kiai-kiai sepuh yang bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita mau beribadah pada Allah, Pak, kalau kita nggak tahu? Di mana kita mau ngabdi pada kiai kalau kita tidak tahu yang mana kiainya yang mau kita abdi? Salah, Pak. Dikiranya itu yang terbaik yang kita lakukan, dikiranya itu yang terbaik yang sudah kita perbuat. Namun karena kita tidak punya ilmunya, Pak, tersesat. Kita menyangkanya man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Kita menyangkanya kita bertambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, tambah banyak pengalaman beribadahnya. Namun kenyataannya tambah jauh dengan Allah karena kita tidak tahu kepada Allah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus bermakrifat dulu, Pak. Kita harus kenal dulu, Pak, kepada Allah, baru kita beribadah kepada Allah. Iya, Pak. Jadi semoga pertemuan kali ini membuka pancingan-pancingan ruhani, letupan-letupan semangat ruhani kita untuk bersemangat untuk belajar lebih mendalam lagi. Jadi nggak cukup di sini, Pak, kita kenal. Saya tunggu di rumah saya tunggu di pondok pesantren kecil saya. Setiap Ahad pun kami mengadakan pengajian ba'da subuh sampai jam 6, Pak. Tak lebih jam 6 udah selesai. Ini nanti Abah Yusuf nanti. Tapi besok saya ke Kuala Lumpur, Pak. Jadi tetap ada ustadznya yang tetap menjalankan rutinitas Ahad Pon. Namun saya posisi sudah ada di Kuala Lumpur. Karena besok Jumat saya masih punya kewajiban untuk khutbah di Masjid Miftahul Huda di Noyo, jadi saya undur. Saya berangkatnya habis maghrib. Jadi saya hanya berdoa, Pak. Dari dalam hati saya itu saya berdoa. Bukan karena lesan saya, bukan karena ceramah saya, bukan karena mau'idah atau mau'idu. Saya bukan, Pak. Karena sebaik-baiknya orang bermau'idatil hasanah, berceramah, tidak ada yang lebih baik dari Kanjeng Nabi. Tidak ada, Pak. Namun Kanjeng Nabi fitnahnya luar biasa. Dikatakan orang gila, dikatakan orang ahli sihir, banyak, Pak. Makanya jangan niru-niru zaman jahiliyah.
Sekarang ada orang, ada ustadz baik-baik Pak, datang ke sebuah desa, ada tetangganya sakit Pak. Terus diarani ustadz yang baik ini sebagai tukang sihirnya loh Pak. Hati-hati loh Pak. Dibacok, dibunuh, dibantai loh Pak. Kemudian dimasa, akhirnya tidak ada hukuman. Ini fitnah yang kejam Pak. Pembunuhan, menghilangkan nyawa orang yang bukan haknya. Bagaimana istrinya? Ustadz Pak. Kejadian ini di Lumajang, di Cincang Pak. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai dikit-dikit kita, aku sakit, anakku sakit, ponanku sakit, menantuku sakit, udah 1 minggu, udah 1 bulan perutnya bengkak, kena liver, kemudian tadi malam mimpi si A, terus diarani dia tukang santet Pak, tukang sihir Pak. Jangan Pak ya, janganlah. Cari guru ruhani yang sungguh-sungguh Pak. Jangan cuma bermodal suruh banyak tunjuk Pak ya. Modal gamis Pak, tapi sambungannya hanya keduniaan saja. Jangan. Saya miris Pak, miris. Apalagi kita ini saudara seiman, seislam. Jadi saya tunggu, siapa tahu ada undang-undang, ada momentum di dalam hati yang meledak-ledak, percikan-percikan semangat ruhani untuk lebih kenal kepada Allah. Saya tunggu Pak, saya tunggu. Yang penting hidup kita di dunia sakinah. Sakinah ini Pak, kalau harta sudah mapan Pak. Dan wajib siapa yang ikut pengajian Ahad Pon, majelis Ahad Pon, saya mewajibkan Pak, bisa membelikan istrinya emas tiap bulan 5 gram. Asli 5 gram Pak, dari 5 gram jadi 10 gram. Bayangkan namanya. Sekarang 1 gramnya 1.700.000. Kali kan Pak 10, kan sudah 17 juta Pak. 17 juta Pak. Berarti berkah nopo boten nih, berkah Pak. Karena semua disandarkan, dilandasi atas keimanan kita kepada Allah. Yakini dulu Pak. Kalau kita belum kenal, yakin dulu, iman dulu. Iman ini seperti ini loh Pak. Zaman dulu, 5 menit ya Pak. Zaman dulu kita mau bertamu ke seorang kiai, belum ada telepon, belum ada warteg nih. Tapi kita yakin, oh ya ini kalau Jumatan biasanya khutbahnya di masjid, di masjidnya sendiri. Ternyata Pak, tatkala kita ke sana, ternyata benar kiainya ada Pak. Itu sudah nggak butuh iman Pak kalau sudah ketemu dengan kiai. Nggak butuh yakin lagi Pak. Nggih, kan sudah ketemu. Kita sekarang iman dulu Pak, baru nanti meningkat menjadi ihsan. Paham nih? Saya tunggu nih, karena sudah malam. Saya semangat dengan urusan ini. Karena urusan ruhani, urusan sambungan, cari sambungan Pak, sambungan dengan guru rohani kita, agar kita bisa selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Semoga kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok yaumil qiyamah kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله ويغفر ويجزل حتى ما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم بجاه الأنبياء والمرسلين وكرامة الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأرواح والجسد الأزهر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل العاصر ومن مثنى ثواب وقرنه من القرآن العظيم ورنا له وما سبحناه وما سوى وما سوى وسيلة ورحمة
نازل خبر غدا شامل وصلاة وطاعة حبيبنا الشيخ سيدنا ورضي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتب الأولياء والأباء والرسول صلى الله عليه وسلم القادر الجيلاني رضي الله عنه ومن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذكر أسماءهم ويرفع عنهم الدرجات وكفر عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة منزل الرحمة والمؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة الأسماء من أجل الله محمد رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا في آخر كلامنا وانتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونغفر في حساب ونجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسر وسر قلوبنا على طاعتك اللهم يا غني وحميد يا مطيع يا مدر حميد وتدعنا بحال الحرام وأدم أن نسيرك ربنا اغفر لنا ذنوبنا بدينا ولمشايخنا ولمعلمنا واستاذنا والجمع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب وتعاون وهذا الحاجة وافي الحدود وحتى برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا الحمد لله من الخاسرين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا يا الله قلبا سليما زدنا يا الله عمرا طويلا زدنا يا الله وحبة بكرة وأصيلا ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة العبد العزيز يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربنا رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara yang kita lalui bersama. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah, Yasin dan tahlil fadilahnya tersampaikan kepada almarhumah keluarga Bapak Yusuf pada khususnya dan almarhumah keluarga kita semua pada umumnya. Dan di sini saya selalu membawa acara mewakili Bapak Yusuf dan keluarga. Apabila ada kesalahan baik perkataan, sambutan ataupun sajian, Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.